Oke, selamat datang kembali lagi di channel aku Jeps Stewart. Oke, jadi hari ini aku sekarang sendirian, guys. Aku di sini pengen melakukan sebuah eksperimen, ya kan. Nah, di sini tempat daerah ini adalah yang dimana digunakan sebagai tempat ritual belampah ya teman-teman ya. Ini aku sebenarnya melakukan eksperimen aja. Apakah benar kalau kita melakukan belampah itu apa ya istilahnya bakal tembus gitu loh ketika menembak nomor togel gitu kan. Tapi ini disclaimer, jangan sama sekali kalian tiru karena hal ini adalah hal yang musyrik teman-teman ya, jangan dicontohkan. Karena aku di sini mengambil sisi pembelajarannya aja, karena setelah ini kemungkinan bakal ada dampaknya teman-teman. Karena aku sedikit berbagi kisah juga tentang sebelumnya orang yang pernah belampah, dia mengalami hal-hal yang ganjil teman-teman ya, bahkan sampai merenggut nyawa gitu loh. Makanya di sini kita sekarang berada di tempatnya. Di tempat ini biasa sering digunakan orang untuk belampah ya kan. Tapi aku nggak tahu sih posisinya itu ada di mana. Tapi kan ini setidaknya lokasinya yang sering digunakan orang belampah untuk mencari nomor togel gitu loh. Jadi belampah itu nanti kita bakal tiduran di sini sendirian. Kita taruh telur. Nah, di situ saatnya makhluk-makhluk tak kasat mata itu memberikan kita nomor melalui media telur itu teman-teman ya. Oke, aku bakal masuk di sini. Aku persiapan buat naro matras juga biar aku bisa tidur di tempat ini teman-teman ya. Langsung aja. Wah, aku takut ular aja di sini sih. Bismillah. Semoga nggak ada ular ya. Karena di samping batu teman-teman ya. Nanti aku bakal tidur di sini. Sleeping bag ini aku sediakan. Nanti aku bakal tidur. Kemungkinan aku nggak tahu sih sampai berapa jam gitu tidur ya. Aturannya sih sebenarnya itu semalaman ya teman-teman ya. Tapi kita coba aja, kemungkinan sekitar 4 atau 5 jam kita tidur di sini ya. Semoga nggak ada ular ya. Ini kita ekstrim banget ya. Nggak ada tenda. Jadi takutnya nanti satwa liar kesini tuh. Soalnya kita belampah ini nggak boleh ada api besar. Maunya tuh lilin aja buat menerangin daerah ini teman-teman ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Oke, ush. Asu. Ada yang jatuh di atas pohon. Wah, gua parno anjir. Yang aku nggak tahu sih penunggunya apa di sini. Oke, kita posisinya di samping batu nih. Oke teman-teman, aku udah selesai masang matras dan sleeping bag. Jadi sebelum aku ritual, aku di sini pengen cerita dulu ke kalian ya kan tentang mengenai belampah. Kemungkinan kalian nggak tahu artinya belampah itu ya. Dan sebenarnya belampah ini itu hampir sama dengan ritual-ritual yang ada di daerah kalian, kayak ritual kesugihan macam-macam. Cuman ada beberapa perbedaannya teman-teman ya. Jadi belampah itu kan berasal dari daerah saya teman-teman ya, biasa digunakan sama orang-orang. Jadi arti kata belampah itu sebenarnya adalah ritual buat mengasingkan diri dari keramaian untuk memenuhi hajat atau pencapaian sesuatu gitu loh teman-teman ya. Mungkin kita punya hajat atau apa gitu, kita ya belampah. Jadi belampahnya itu di tempat-tempat keramat atau tempat-tempat yang bersejarah dulunya, kayak mengenai hal-hal yang mistis. Bahkan di tempat-tempat seperti hutan yang dikenal, di mana hutan itu banyak penunggunya teman-teman ya. Nah kebetulan kan sekarang aku posisinya berada di hutan. Tapi yang aku dengar dari masyarakat di area hutan ini, katanya di daerah sini tuh ada namanya tuh batu menangis. Tapi aku dari tadi belum menemukan batu menangis teman-teman ya. Katanya batunya besar. Yang di belakang aku ini batunya kecil. Nah di sini juga biasanya digunakan oleh warga-warga sekitar sini atau warga kampung sebelah, itu digunakan sebagai ritual belampah. Nah makanya di sini aku pengen mencoba, kita eksperimen apakah berhasil. Jadi ini jangan sama sekali ditiru buat kalian ya, karena ada konsekuensinya ya kan, nggak bisa sembarangan orang melakukan sebuah belampah ini. Disclaimer juga, jadi belampah ini bukan tujuannya untuk mendapatkan nomor togel aja teman-teman ya, karena artinya tadi itu untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu yang kita inginkan ya. Banyak itu mencakupnya tentang hal yang banyak teman-teman ya, bukan cuma togel aja. Bisa jadi kita pengen uang banyak atau apa, kita pengen dapat ini, kita pengen sesuatu yang kita inginkan lah, intinya kayak gitu. Nah makanya ritual belampah ini sering digunakan orang-orang yang tersebut teman-teman ya. Makanya di sini kita coba dulu
biasanya kan sering digunakan buat orang mencari nomor togel. Makanya kita coba nih teman-teman ya. Kita coba di sini dengan media telur, nanti kita bawa telur ayam kampung. Jadi sebelum itu kan kita pengen cerita dulu ke teman-teman karena ini ada pengalaman atau kejadian memang benar-benar nyata teman-teman ya. Dan di tempat ini pula kejadian tersebut. Jadi pada tahun 2019 itu kan, kalau nggak 2019 atau 2020 aku agak lupa juga tadi cerita warga tadi teman-teman ya. Dia bercerita itu kan pada zaman masa Covid. Jadi apa ya istilahnya, mata pencarian mereka itu susah teman-teman ya. Jadi susah untuk mendapatkan pekerjaan. Pokoknya kemanapun, keluar rumah pun untuk mencari uang tuh susah. Karena pada zaman itu pun memang benar-benar ekonomi sedang terpuruk kan teman-teman ya. Karena kan kita mengalami yang namanya itu lockdown ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa beraktivitas, apalagi kita mencari nafkah gitu loh. Jadi karena ekonomi sulit, di situ mereka kesusahan untuk mendapatkan uang. Jadi ada yang mencoba bermain togel, barangkali bisa mendapatkan uang secara instan. Akhirnya warga di situ kebanyakan mereka bermain togel teman-teman ya. Jadi kayak ngurumus togel. Akhirnya mereka mencoba nembak nomor itu gagal, kebanyakan gagal. Jadi uang mereka itu habis di togel aja teman-teman ya. Yang menang itu sedikit aja, banyakan yang kalah, yang rungkat. Bahkan sampai ada yang ngutang, terus main togel, kalah ngutang lagi, sampai-sampai mereka stres kayak gitu loh. Nah, jadi ada salah satu warga yang namanya itu adalah Ahmad. Dia ingin sekali melakukan sebuah ritual belampah. Ya tujuannya untuk mendapatkan nomor togel tersebut teman-teman ya. Karena lumayan teman-teman ya. Nembak 1000 kalau kena 4 angka kan itu bisa jadi kelipatannya jadi 1 juta gitu loh. Nah makanya dia niatnya ingin belampah, bekerja sama penunggu yang ada di sini untuk bisa mendapatkan nomor togel tersebut. Jadi Ahmad itu pada tahun 2020 dia nekat, awal mulanya dia masuk ke hutan ini, dia sendirian, dia izin sama istrinya untuk melakukan ritual belampah ini ke hutan tersebut. Jadi dia sempat dia nanya-nanya juga sama orang yang sebelumnya yang pernah melakukan ritual belampah. Jadi dia dikasih tahu cara-caranya, gini-gini semuanya diajarin ke Ahmad itu. Nah setelah udah tahu caranya, dia nekat tuh masuk ke tempat ini teman-teman ya. Dia nekat sendirian masuk ke tempat ini dengan membawa ya tadi lilin, telur. Tapi aku nggak tahu ya secara spesifiknya itu telur ayam kampung atau telur biasa ya kan. Jadi dia intinya membawa telur ke hutan ini. Kira di jam 10 malam dia memulai ritual belampah ini. Nah kebetulan sekarang aku kan berada di jam 22.46. Aku kelewatan sejam tapi nggak apa-apa lah. Akhirnya dia mengampar karpet gitu loh yang terbuat dari bambu. Lalu dia memulai ritualnya. Dia memasang telur tersebut di area sekitar dia. Akhirnya dia menyampaikan hajatnya karena ingin menembak togel di esok hari. Karena kan pengumuman togel itu biasanya di sore hari teman-teman ya. Jadi dia menyampaikan hajatnya, dia ngomong sendirian di hutan ini dengan tujuan bekerja sama makhluk yang ada di sekitar sini. Akhirnya setelah itu dia selesai menyampaikan hajatnya, dia memulai ritual belampah itu ya dengan tidur teman-teman ya. Jadi memang benar belampah itu kadang bisa juga kita tidur atau kita kayak betapa gitu, semedi macam-macam sih, aku nggak tahu juga. Pada di jam 11 malam belum ada terjadi apa-apa. Di jam 12 pun dia cuman merasakan adanya energi yang mulai berdatangan gitu loh. Dia kayak ngerasakan ya, maksudnya dia ngerasakan bahwa di tempat ini tuh ada sesuatu. Bahkan penunggu-penunggu di sini dia bisa merasakan teman-temannya. Itu pun belum merasa diganggu dia. Masuk di jam 12:30 teman-teman ya. Dia itu udah mulai merasakan panik tuh. Karena ada beberapa tumbuhan itu goyang-goyang sendiri tuh. Kayak ada yang lewat. Dia coba bangun, dia mulai nggak tenang. Dia senter-senter tuh di kiri, di kanan. Tapi nggak ada sama sekali orang. Padahal tadi semak-semaknya itu goyang. Tapi dia di situ tetap berusaha untuk positive thinking teman-teman ya. Barangkali itu adalah hewan. Habis itu dia lanjut tidur lagi nih. Tidur sampai di jam 2:30 subuh teman-teman ya. Di situ dia mulai kebangun. Karena perasaan dia itu ngalamin ini nih, ketindihan nih. Jadi dia tuh susah bernapas. Sampai-sampai dia pengen teriak pun nggak bisa. Apa ya istilahnya kalau bahasa ilmiahnya itu sleep paralysis, ketindihan gitu. Nah dia akhirnya bisa kebangun.
Setelah kebangun, dia kaget ngelihat di depan dia itu ada sesosok putih. Dia di situ sebenarnya pengen lari, si Ahmad itu pengen lari sebenarnya karena ngelihat sosok putih itu natapin dia tuh teman-temannya. Akhirnya dia di situ berusaha untuk menenangkan diri, untuk berani, karena memang kalau kita lari ya kan, yang aku dengar dari warga tadi, kalau kita lari itu resikonya gede teman-temannya, resikonya gede karena kita menggagalkan ritual tersebut. Makanya Belampah ini kita harus berani memang menghadapi resikonya, apapun itu kita harus stay di sini sampai memang selesai ritualnya. Nah di situ dia mencoba untuk tenang, menahan diri untuk tidak takut. Kira dia udah mulai istilahnya udah mulai tenang nih teman-teman, walaupun ada penampakan di depan dia. Asli ini kram banget kakiku nih, nggak tahu kenapa nih. Apa aku bercerita di tempat seperti ini dia mendengar kali ya. Oke, kita lanjut aja teman. Dan dia tuh berusaha tenang. Dia berusaha tenang karena memang kalau dia lari bakal resikonya makin gede ya kan. Walaupun Belampah ini juga ada resikonya, tapi kalau kita menggagalkan ritual ini bakal lebih gede lagi resikonya teman-teman ya. Nah akhirnya dia ngelihat telur yang dia taruh tadi itu getar dan setelah getar itu mulai berpelan-pelan makhluk yang dia lihat tadi, penampakan yang dia lihat tadi itu menghilang teman-teman. Kemungkinan perasaannya dia itu ritualnya udah berhasil, jadi dia mencoba ngambil telur tadi. Nah ini yang aku jelasin teman-temannya. Jadi telur tadi itu sebenarnya media untuk mendapatkan nomor. Jadi bukan hantu yang ngasih tahu nomor ke kita, bukan kita tidur dapat mimpi, dapat bisikan, tidak teman-teman ya. Tapi lewat media telur tadi. Jadi dia ambil telur tadi, dia coba senterin teman-teman telur tadi. Di dalam telurnya itu ada angka. Karena dia niatnya di awal tadi pengen minta 4 angka, ternyata di dalam telurnya tadi ada 4 angka teman-teman. 4 angka nomor. Kemungkinan nomornya berapa aku juga lupa teman-teman ya. Jadi dia lihat ada nomornya teman-teman ya, dan dia bingung. Wah ini ternyata berhasil ritualnya. Dia ngelihat kiri kanan udah nggak ada lagi gangguan, bahkan kayak aura-aura negatif yang merasakan ada sesuatu di sekitar dia itu udah nggak ada lagi. Berarti dia mikirnya oh ini ritualnya udah selesai nih. Dia coba cek telurnya, dia lihat nomor itu masih ada. Setelah dia lihat telurnya itu udah busuk teman-teman, tandanya telurnya itu udah dimakan sama penunggu yang ada di sini. Istilahnya gini teman-teman, kita ngasih sesuatu buat dia, dia ngasih sesuatu buat kita. Nah dengan menggunakan telur tadi, setelah itu dia pecahkan tuh telurnya, dia lempar lagi telur itu, akhirnya dia pulang. Dia perasaannya senang banget sih karena udah berhasil melakukan ritual tersebut. Padahal itu sebenarnya ada resikonya teman-teman. Makanya ini aku kasih tahu kalian, jangan sama sekali ditiru apapun itu. Kita melakukan ritual dengan kerjasama sama hal yang gaib, itu pasti ada resikonya apapun itu teman-teman ya. Jadi singkat cerita teman-teman ya, pada keesokan harinya dia inisiatif buat nembak di pagi hari. Dia di situ nembak sekitar 5.000 rupiah. Dia langsung nembak 4 angka yang nomornya dikasih tadi malam. Dia nembak, dia menunggu sampai di sore hari. Setelah sore hari tiba, dia kaget. Benar-benar nyata, 4 angka itu muncul keluar, benar-benar pengumuman dari togel tersebut itu 4 angka yang dia tembak. Wah, di situ dia kaget, benar-benar kaget karena dia berhasil mendapatkan uang yang sangat banyak sekali teman-temannya. Jadi 5.000 tuh kemungkinan bisa dapat sekitar 5 juta kali ya teman-temannya. Gua lupa juga teman-temannya. Aku soalnya nggak paham tentang dunia togel, aku nggak pernah coba juga. Intinya dia dapat uang banyak. Habis itu dia cerita sama teman-temannya, wah, gua habis Belampah nih. Banyak dapat uang nih. Keren banget sumpah. Ini mati rasa nih kakiku sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya penunggu yang di sini nih. Ini semuanya kram kaki sampai ke sini. Aku takutnya ini ciri-ciri kemasukan teman-teman ya. Karena memang kemasukan itu bermula dari kaki yang kram, menjalar sampai badan pundak belakang ini. Lama kita black. Bisa juga tangan kita yang mulai kram. Tapi ini kaki nih.
Oke, kita lanjut teman-teman ya. Jadi dia cerita tuh sama teman-temannya tuh, aku banyak nih dapat uang hasil aku nembak togel 4 angka tembus. Teman-temannya pada kaget tuh, wah kok bisa, selama ini warga sekitar situ kalau nembak togel itu paling paling mentok dia dapatnya cuman buntutnya aja teman-temannya, kayak 2 angka gitu aja, nggak sampai tembus 4 angka, karena itu hal yang sedikit mustahil gitu loh, bisa nembus sampai 4 angka. Nah, di situ teman-temannya bertanya, kok bisa dapat sampai 4 angka kayak gitu. Dia pengen tahu juga caranya gimana, apakah dia ngerumus gitu loh biar bisa dapat 4 angka. Dan si Ahmad itu jawab, tidak, sebenarnya aku itu melakukan sebuah ritual belampah di tempat yang memang sakral di tempat ini. Akhirnya teman-temannya itu pada kepengen gitu loh, karena kan dengan cara instan tersebut dia bisa berhasil mendapatkan uang yang banyak. Akhirnya beberapa orang di situ penasaran, pengen coba juga ritual belampah. Jadi tempat ini yang memang banyak sekali orang yang belampah teman-temannya. Jadi mulai rame tuh orang yang belampah di tempat-tempat seperti ini ya teman-temannya. Nah, singkat cerita kita kembali lagi ke Ahmad tuh. Akhirnya Ahmad itu ketagihan, dia melakukan ritual belampah berkali-kali. Ya kemungkinan aja dia nggak bisa nembus sampai 4 angka teman-temannya. Akhirnya dia bisa dapatnya 2 angka berapa gitu. Karena juga belampah ini nggak sepenuhnya kita berhasil, tapi ada juga kegagalannya. Akhirnya berkali-kali dia berhasil nembus nomor togel tersebut. Mungkin masuk di sekitar bulan kelima dia udah mulai ngerasakan hal-hal yang ganjil. Jadi waduh, ada lagi apa nih? Jadi dia merasakan hal-hal ganjil nih, terutama pada keluarganya teman-temannya. Jadi keluarganya itu, anaknya sama kakaknya dia itu sering banget kesurupan macam-macam. Dia minta darah lah, minta ayam hitam dilepaskan di hutan ini, macam-macam. Dia turutin terus teman-temannya. Semakin dia turutin, itu permintaannya semakin tinggi. Kalau misalnya dia nggak nurutin, dia bakal kehilangan buntut. Yaitu entah itu keluarganya, atau anaknya sendiri, atau istrinya. Macam-macam teman-temannya. Jadi namanya dia itu panik ya kan, namanya dia takut. Jadi dia tetap nurutin apa permintaan dari setan tersebut. Pas itu ada salah satu anaknya kalau nggak salah umur sekitar 15 tahun, dia kerasukan mintanya darah manusia. Dan itu pun si Ahmad bertanya, darah manusianya yang seperti apa? Apakah darah orang lain atau apa ya istilahnya ya, darah hewan gitu loh. Tapi dia mintanya darah manusia. Akhirnya Ahmad mengiyakan nih permintaan tersebut. Tapi darah yang diminta itu adalah darah dari keluarganya. Satu darah sama dia. Jadi Ahmad bingung teman-teman ya. Jadi si Ahmad ini sebenarnya bingung gimana caranya dia bisa mengasih darah tersebut. Akhirnya dia menyuruh anak tersebut untuk kayak donor darah gitu ya. Ngambil darah gitu teman-temannya, ditaruhnya di gelas, ditaruhnya lagi di hutan ini. Sembari dia belampah lagi teman-temannya. Dia dikasih lagi tuh nomor togel 4 angka. Dia senang juga karena dapat 4 angka, dia tembak banyak, akhirnya tembus. Nah permintaannya ini semakin besar lagi. Dia mintanya nyawa manusia lagi, tapi keluarganya. Nah di situ Ahmad semakin pusing teman-temannya. Dia gak mau kehilangan salah satu keluarganya. Dia gak mau sama sekali. Akhirnya dia inisiatif untuk menyudahin ritual ini. Karena dia gak mau terus-terusan seperti ini. Bakal dampaknya nanti ke keluarganya teman-temannya, entah ke dianya juga. Jadi dia inisiatif menyudahin ritualnya ini. Dia nggak mau lagi ada ritual-ritual seperti ini. Pengen banget nggak ada hubungan sama penunggu yang ada di sini atau makhluk-makhluk yang ada di sini. Akhirnya dia menyudahin di minggu pertama itu situasinya aman aja. Pada saat masuk ke minggu kedua, nah itu yang mulai aneh teman-teman. Keluarganya itu banyak yang kerasukannya macam-macam. Yang paling parah anaknya yang umur 15 tahun tadi. Kerasukannya itu udah kayak nggak bisa dikontrol lagi. Dia berusaha untuk menyakiti dirinya sendiri karena dia pengen merebut nyawa anak tersebut. Jadi Ahmad tadi mendatangkan orang-orang yang paham tentang dunia mistis. Dia mencoba mengobatin anaknya, tapi dukun-dukun tersebut itu dia nggak sanggup karena ini memang energinya kuat sekali. Dia berhadapan sama makhluk yang memang kekuatannya lebih dari dia gitu loh. Jadi dia nggak sanggup. Beberapa dukun didatangkan, mereka pulang semua karena nggak sanggup sama sekali buat menyembuhkan anak tersebut. Di situ Ahmad mendapatkan mimpi bahwa anaknya bakal meninggal di 100 hari kemudian. Di situ dia udah mulai panik karena apa? Dia udah ada gambaran dapat mimpi tersebut. Dia mencoba untuk membawa anaknya kemana-mana, mencari pengobatan ke dukun-dukun yang memang bisa banget menyembuhkan
anak tersebut. Dia membawa anaknya itu keluar kota. Dia menargetkan itu 100 hari itu anaknya harus sembuh. Jadi dia perjalanan 100 hari itu membawa anaknya keliling kemana-mana aja teman-teman, sampai ke jauh dari tempatnya dia gitu loh. Bahkan dia banyak sekali mengeluarkan uang banyak gitu loh. Jadi uang yang dia dapat di togel tadi dikeluarkan habis-habisan buat menyembuhkan anak tadi. Jadi dia jualin semua asetnya, yang hasil dia kaya dari togel tadi dia jualin untuk membawa anak tersebut berobat ke tempat dukun yang memang bisa menyembuhkan anak tersebut. Akhirnya singkat cerita dia udah ke tempat beberapa dukun. Dia menemukan satu dukun yang memang dipercaya sama masyarakat situ. Kata masyarakat situ dukunnya memang kuat banget, yang tinggalnya di hutan. Jadi dia masuk ke tempat itu, dia nanya sama dukun tersebut, dan dukunnya bilang, kamu tidak bisa menyelamatkan anakmu dikarenakan kamu udah melanggar aturan. Dan di situ Ahmad sudah bingung, pasrah, dan anaknya pun sempat bilang sama Ahmad, aku udah pasrah aja nggak apa-apa. Kalau ini memang takdirku seperti ini. Dan di situ Ahmadnya merasa menyesal banget dia melakukan sebuah ritual ini karena dampaknya memang sampai sejauh ini. Dan singkat cerita pada masuk di 100 hari akhirnya anaknya itu meninggal teman-teman ya. Dia kerasukan, dia kesakitan, jantungnya itu seperti ada yang narik gitu, keluar darah di hidung, macam-macam, dan Ahmadnya pun menyaksikan di depan mata. Akhirnya anak tersebut meninggal teman-teman. Sampai hari-hari berikutnya disusul lagi sama istrinya, disusul lagi sama anak keduanya, sampai benar-benar tinggal dia sendirian teman-teman. Di situ dia frustasi banget. Karena apa? Karena ini adalah ritual yang memang benar-benar jangan sama sekali dilanggar, atau jangan sama sekali kita memutuskan ritual tersebut. Akhirnya Ahmad pasrah. Di situ dia benar-benar kacau semua pemikirannya. Akhirnya dia itu jatuh stres teman-teman ya. Nah, mungkin gitu ceritanya teman-teman ya. Ini kita ambil sisi positifnya aja. Jangan sama sekali kita kerja sama mereka, karena itu dampaknya sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Bahkan bisa merenggut nyawa terdekat kalian, bahkan nyawa kalian sendiri. Kalian bekerjalah dengan nyata, cari uang yang halal, itu bakal ada berkahnya teman-teman ya. Oke, mungkin ceritanya sampai di sini aja teman-teman yang aku dengar dari masyarakat sekitar. Ini pengalaman yang berharga bagi aku juga, agar aku tidak melakukan seperti hal yang Ahmad lakukan. Ada lagi tambahan nih teman-teman ya. Jadi setelah warga sekitar lihat Ahmad, karena memang historinya begitu, akhirnya warga sekitar udah nggak ada lagi yang melampah di area ini teman-teman ya. Makanya tempat ini itu menjadi semakin sakral, jadi semakin angker ya kan. Mungkin sampai sini aja cerita aku teman-teman ya. Aku bakal mau lanjut melampah di tempat ini. Apakah berhasil atau enggaknya kita lakukan aja ya kan. Dan di sini aku melakukan niat aku. Tapi ini kayaknya udah kebaca sama dia sih. Karena aku kan melakukan sebuah ritual eksperimen. Tapi kita tetap lakukan. Semoga aja berhasil ya kan. Aku bakal masang niat aku untuk mendapatkan nomor. Paling tidak aku dapat 2 angka atau 4 angka lah. Oke, selesai. Oke, jadi kita langsung aja lakukan ritual. Ini ada telur, ada lilin. Nah, lilin ini sebagai penerangannya aja, karena di sini nggak boleh ada cahaya teman-teman ya. Kalau kita berlampah itu sebenarnya nggak boleh ada cahaya kayak lighting kayak gini, karena bisa gagal gitu. Jadi bener-bener pure ini cahaya dari lilin aja. Nanti aku bakal matikan kamera juga sih. Nah, nggak tahu sih ini teman-teman ya, aku sampai berapa jam. Aku nggak bisa juga tahan sampai lama ya, karena aku takutnya ada hewan-hewan berbisa atau hewan-hewan buas di sini teman-teman ya. Aku belum menjelajahin semua hutan di area ini ya kan. Taruh di sini aja lah. Telurnya aku taruh di samping lilin aja teman-teman ya. Nah, ini telur. Lilin satunya aku taruh di sini aja lah. Samping aku. Oke, jadi udah semua kepasang. Lilin atas, lilin bawah udah, telurnya udah. Akhirnya kita mulai tidur. Bismillah, bismillah. Oke, agak gelap ya. Mohon maaf agak gelap. Tapi ini demi
demi apa ya istilahnya, demi keberhasilan aja ya. Mungkin kalau kalian kelihatan aja sih ya, kalau kalian bisa ngelihat ya kan. Bismillah. Oke, gua tidur dulu di samping lilin. Bismillah, semoga nggak ada apa-apa. Shh. Oke teman-teman, jadi aku di sini kebangun. Tiba-tiba aku mengalami kayak ketindihan apa yang dirasakan sama Amat yang aku ceritakan tadi. Aku panik banget cuy, parah asli. Tiba-tiba ketindihan. Lilin aku masih ada tapi kecil. Aku penasaran sama di area sekitar. Kayaknya dia muncul ini. Aku ngerasakan banget auranya ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pengen sekali nyalakan lighting biar aku bisa melihat ada area sekitar. Siapa tahu dia ada. Aku nyalakan aja kali, nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Halo. Wih, suaranya di sini. Bismillah. Aku berasa banget energinya di sini. Halo. Astagfirullahaladzim. Itu dia. Allah, itu wujudnya. Getar. Telur tadi getar. Hilang. Mati lampu lilinnya teman-teman. Napas aku nggak teratur. Mual. Kayak kuntilanak tadi yang muncul. Jadi mati tiba-tiba apa karena habis aku nggak tahu juga. Tadi aku ngerasakan telur tadi getar. Tapi nggak ada bau busuk sama sekali telurnya. Apa kita cek aja ya? Kita abaikan dulu penampakannya. Muncullah jika kalian ada di sini. Wah, semua badan aku kram. Aku masih belum melihat telur ini dalamnya apakah ada angkanya atau enggak. Harusnya kita lihat nih, kayak cahaya. Ada suara. Di atas aku kayak ada yang jalannya. Udah aku taruh dulu ya kameranya. Oke teman-teman, jadi ini telur bakal aku cek apakah ada nomornya atau enggak ada ya kan. Kita lihat dulu ya. Matikan lighting dulu biar kelihatan. Kalian ada lihat nggak nomor apapun itu yang ditaruh di dalam telur ini? Nggak tahu sih apakah dia taruh nomor itu dalam sini. Kayak ada retakan gitu ya. Nggak ada teman-teman. Apa kita nggak dikasihnya ya? Karena tadi ya mungkin ya kita nyalakan lighting, kita nggak dikasihnya. Katanya ada walaupun sama-sama tapi ada. Ada. Oh ini ada nih teman-teman.
dua angka aja ya. Kayaknya iya atau enggak ya. Ini 6, ini 6. Datang enggak ya? Ini 6, ini 1 teman-temannya. 61. Cuman sama-sama sih. Ini 6, ini 1. Tapi agak sama nih. Apakah ini yang dimaksud nomornya itu ya? Dia kasih di sini. Ini 6, ini 1 berurutan nih. 61. Nih, ini 41 nih. Ini 41 nih. Nah, 641 berarti 6141 angkanya. Apakah seperti itu nih 41 nih? Ini 4 sama 1 nih. Cuman kecil dia, sama samar ya. Semoga di kamera kelihatan ya. Oke lah, ini itu aja teman-teman. Jadi kita kemungkinan antara berhasil atau enggak aku nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi ada sih sebenarnya angkanya kecil tapi masih sama-sama ya. Apakah tadi aku karena menggagalkan rencananya tadi, jadi angkanya itu nggak sepenuhnya kelihatan. Tapi ini masih bingung nih. Harusnya sih jelas kelihatan ya. Sepertinya harusnya jelas. Ini tapi kecil banget ya. 6141 tadi angkanya. Apa aku tembak besok? Tapi janganlah. Ini sekedar cuma eksperimen aja buat pembelajaran ke kalian juga ya. Karena ini resikonya bakal gede kalau aku bakal teruskan ini. Jadi mulai sekarang kita batalkan aja ini rencana. Kita makan nih telur. Kebetulan telur ini gak busuk nih sesuai apa yang diceritakan tadi. Coba makan ya. Nah, ini telur ayam kampung menambah stamina nih kalau dimakan.